Ya pemirsa, kita akan ketemu sama klien kita. Kali ini seorang perempuan namanya Fenty, umur 20 tahun ya. Dia ini pengen banget mencari ibunya. Iya, ibu kandungnya, karena udah lama banget ya nggak ketemu ini. Anak yang namanya Fenty ini baru dikasih tahu kalau ternyata orang tua yang selama ini besarin dia, ngerawat dia, mendidik dia, itu bukan orang tua kandung. Jadi Fenty ini dari kecil sampai sekarang umur 20 tahun dirawat dan dibesarkan sama orang tua angkatnya. Nah, seperti apa kira-kira ceritanya dan bagaimana kok tiba-tiba baru sekarang dia nyarinya ya? Iya. Harusnya kan udah dari kemarin-kemarin dia nyarinya. Katanya dia baru tahu sih. Oh, baru tahu. Ini 20 tahun bukan waktu yang sebentar loh. Itu udah lama sekali. Untuk mengingatnya susah. Seperti apa orang tua kita, seperti apa mukanya, fisiknya seperti apa, ini pasti udah lupa semuanya. Nah, tapi kenapa kok baru sekarang Fenty ini dikasih tahu sama orang tuanya kalau orang tua yang selama ini besarin dia, ngerawat dia, mendidik dia itu bukan orang tua kandung. Ini ngomong-ngomong dia udah izin orang tuanya belum ya? Udah. Udah ya? Udah. Berarti kita nanti bisa ngobrol sama orang tuanya kalau ada orang tuanya ya. Sekaligus kita ajak ini maksudnya pencarian boleh juga kalau orang tua ajak pencarian. Boleh. Boleh ya. Mau. Sekaligus kita nanya informasi yang jelas. Kok biasanya di orang tua itu kan lebih valid tuh informasinya. Orang tua angkatnya tahu dan diizinkan, jadi ada kesempatan kita untuk ngobrol sama orang tua angkatnya. Gimana ceritanya ya kan? Asal usulnya seperti apa? Kok baru sekarang ini Fenty ini dikasih tahu bahwa dia bukan anak kandung. Ya udah, ini kita udah sampai rumahnya Fenty. Ya. Kita langsung ngobrol ya sama Fenty sama orang tuanya ya. Yuk. Yuk. Bu, sudah Bu. Biar dia pergi, Bu. Biar. Ya nggak usah diurusin lagi, Bu. Dia anak tahu diri nggak tahu urusin. Nggak. Ini apa nih? Ini apa? Iya. Ini siapa? Iya, maaf Pak, kita dari Antv, Pak. Iya. Nggak ada urusan rumah tangga saya. Pergi. Enggak, kita pergi. Dia anak tahu diri nggak tahu urusin. Nggak. Pak, ini apa nih? Ini apa? Iya. Ini siapa? Iya, maaf Pak, kita dari Antv, Pak. Iya. Nggak ada urusan rumah tangga saya. Pergi. Enggak, kita pergi. Pak, kita udah janjian sama Fenty, Pak. Nggak ada, ini usaha saya, lihat. Ibunya nangis-nangis, ibunya memohon sama Fenty supaya jangan pergi dari rumahnya. Di sisi lain, seorang laki-laki yang usianya sama seperti bapaknya, ya, dia menyuruh Fenty untuk pergi dari rumah, marah-marah untuk mengusir Fenty dari rumah. Lihat anak, kurang aja, anak aku dilihat. Ibu, sabar dulu, Ibu. TV lihat. Apa ini apa nih begini? Fenty, Pak. Jadi ternyata waktu Fenty ini keluar dari rumah, ada sebuah sepeda motor, lari kencang sepeda motor ini. Pas di depannya ada Fenty, ketabraklah Fenty di situ. Brak. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Awas, Abar. Gendong. Gendong dong, Abar. Angkat, Abar. Angkat dong, Abar. Aduh. Pergi. Gak ada urusan gua. Gak ada dia. Biar aja dia pergi, dia gak usah diurusin. Gak usah diurusin lagi. Gak tahu. Coba bantu. Pak, ibu anaknya kecelakaan ini loh. Udah. Ini TV. Udah, TV nggak usah. Ini apaan nih? Pergi. Belum kita jelaskan sedikit pun, bapaknya ini marah-marah. Ngusir kita, kamera semua diusir, tim semuanya diusir di situ. Nggak boleh datang ke rumahnya. Ini masalah keluarga, pergi kalian. Pergi gak? Pergi gak? Udah Bu, gak usah. Udah. Gak usah, pergi. Gak usah dia. Tapi ini gimana sama keluarga ini? Gak usah, udah pergi. Kamu nggak apa-apa ini? Akhirnya kita rebahkan di mobil dulu supaya dia istirahat. Nah, ibunya di situ nangis masuk ke dalam mobil mohon sama Fenty. Fenty, ayo Mas, cepetan. Fenty, ibu dulu. Driver. Kita turun.
Bu, Bu. Ibu, udah nggak usah lagi, biar aja dia pergi, biar sudah, nggak ada urusan. Ini coba, dia ada apa nih? Gua nggak mau tahu. Nggak ada, pergi semua. Lo pergi mobil, pergi semua. Nggak ada. Dia nggak suka kita semua bawa kamera. Dia nggak suka rumah tangganya diekspos. Akhirnya dia meminta supaya kamera semua dimatikan. Udah, nggak ada. Biar. Nggak usah, biar. Nggak usah diurusin. Akhirnya kita matikan kamera, kita pergi dari tempat tersebut. Di sepanjang perjalanan, Fenty ini nangis di situ. Jadi selama ini saya tinggal sama orang tua angkat saya. Setelah 3 bulan yang lalu Bapak meninggal, Ibu menikah lagi. Dan yang tadi itu suami barunya Ibu. Kamu mau kemana? Kan kita udah janjian mau jemput kamu. Aku mau pergi cari orang tua kandungku. Ya maksudnya kan udah janjian sama kita. Terus kenapa kamu mesti bawa koper, bawa baju-baju? Jadi ibunya ini sebenarnya baik katanya. Tapi ibunya ini berubah semenjak dia menikah lagi 3 bulan yang lalu. Sama seorang laki-laki yang namanya Barot. Orangnya galak, orangnya posesif. Bahkan terakhir katanya Barot ini menuduh Fenty ngambil uang dia sebesar 20 juta rupiah. Padahal saya nggak ngelakuin itu semua, Mas, Mbak. Saya nggak ngelakuin itu semua. Kok bisa tiba-tiba nuduh? Saya juga nggak tahu. Kapan itu kejadiannya? Sehari yang lalu. Baru kemarin. Iya. Mama udah nggak sayang lagi sama aku. Dia sayang tadi aku ngeliatnya. Dia udah nggak sayang lagi sama aku. Dia lebih memihak ke suaminya. Saya sering dimarahi sama bapak tiri saya. Apa yang saya lakukan selalu salah terus, Mas, Mbak. Dari hal kecil itu selalu diperbesar. Fenty merasa tertekan katanya semenjak ada Barot. Dia merasa dia ini selalu disalahkan sama Barot. Barot ini selalu aja cari masalah, selalu aja cari kesalahan Fenty. Sehingga ibunya lama-lama jauh dari Fenty. Pokoknya saya ingin cari orang tua kandung saya, Mas, Mbak. Jadi gini Fenty ya. Mungkin ya aku nggak tahu ya, mudah-mudahan aja apa yang kamu pikirkan itu salah. Ya mungkin karena bapak tiri kamu baru, terus dalam arti baru tinggal sama kamu, belum bisa beradaptasi, belum bisa komunikasi. Enggak, Mas. Jadi mungkin butuh penyesuaian. Tadi bener lah, aku ngeliat mama kamu tadi sayang banget sama kamu kayaknya. Dia nggak mau kehilangan kamu. Gini aja, ini kan kamu tetap mau mencari di mana mama kandung kamu. Iya. Ya, insya Allah kita bantu. Tapi tolong kabarin nanti mama kamu yang ada di rumah. Ya, takutnya dia khawatir. Enggak perlu, Mas, enggak perlu. Kita itu kan mau mencari seseorang, berarti mau mencoba menyelesaikan masalah. Dan kamu jangan mencoba masalah yang baru. Kasihan nanti mama kamu. Tunjukin bahwa kamu anak yang berbakti, bukan bikin masalah. Nanti kalau tanpa kamu bikin masalah, malah kesempatan papa tiri kamu, ya kan? Nanti mikirnya macem-macem. Ini
Berarti kalau kita sepakat bantuin kamu, nanti kamu jangan lupa kabarin ibu kamu ya. Iya. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah ibu kamu. Nah ini kita mau pencarian kemana ya? Ke Kerawang, Mas. Kerawang? Kok jauh banget? Tempat siapa itu Kerawang? Jadi sebelum bapak angkat aku meninggal, 2 harinya aku dikasih tahu kalau aku pengen ketemu sama ibu kandungku. Aku suruh menemui Pak Karta. Ya, Pak Karta itu siapa? Jadi dulu Pak Karta itu ngenalin Ibu Mona ke ibu kandung aku. Karena Bu Mona nggak bisa punya anak. Jadi ibu kamu nitipkannya ke tempat Bu Mona. Iya. Bagaimana Fenty ini dititipkan sama 2 orang suami istri yang namanya Ibu Alia dan Pak Utoyo Kalongking namanya. 2 orang ini yaitu Ibu Alia dan Pak Utoyo Kalongking ini datang ke rumahnya Ibu Mona, ya, menitipkan anaknya. Mereka berdua nangis di situ karena mereka berdua tidak sanggup membiayain anaknya. Jadi selama ini mereka menyembunyiin semua ini karena mereka sayang sama aku. Udah, sekarang gini aja. Kalau memang tekad kamu bulat dan mencari orang tua kamu, kita coba, ya. Kita coba cari dulu, ya, kamu sabar dulu. Yang penting kamu terus nyamperin kedua orang tua kamu ya. Apapun hasilnya, aku minta sama kamu lebih ikhlas aja. Yaudah, kita sekarang ke Kerawang, Pak ya. Kalau alamat yang tadi apa ya? Iya, iya. Oke. Kata tim kita alamatnya ada di sini nih. Iya. Ini ya. Ya, mereka udah cross check. Oh iya, balik sana. Ini udah kita cross check. Ya udah, sekarang kita coba turun aja ya. Kita tanya ya. Ya. Iya. Ya. Kita coba tanya di sini ya. Iya. Kamu bawa fotonya mama kamu? Bawa. Bawa ya. Permisi. Assalamualaikum. Ibu, permisi. Iya. Ya, mohon maaf. Iya. Ini mau tanya rumahnya Pak Karta, Mas. Iya, Bapak siapa? Maaf, ada apa Dari ramai-ramai? Antv, Bu. Heeh. Dia ibu siapa ini? Saya Yati, anaknya Pak Karta. Oh, anaknya Pak Karta. Iya. Sama Mandala itu dari Antv. Iya. Mau masuk dulu apa gimana? Oh, Ada udah, apa ya, Mas? makasih aja. Heeh. Kita di sini aja, Ibu. Iya. Mau tanya Pak Kartanya ada? Kalau ayah sudah meninggal setahun yang lalu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Padahal tadinya Fenty ini berharap bisa ketemu sama Pak Karta, bisa minta informasi sama Pak Karta, karena Pak Karta inilah yang tahu kunci dari cerita kehidupannya Fenty. Dia tahu semuanya Pak Karta, tapi Pak Kartanya meninggal dunia, terus bagaimana ini? Meninggal, Ibu? Kapan meninggalnya? Setahun yang lalu. Innalillahi ya Allah. Kenapa ya? Iya, jadi gini Bu, ini sebenarnya kita ada sesuatu yang penting mau dibicarakan sama Pak Karta. Ini Pak Karta dulu pernah kerja jadi tukang kebunnya di Ibu Mona. Iya benar. Ibu mana, Ibu kenal? Ibu Mona. Iya, di Jakarta, betul. Iya benar. Kalau Pak Karta meninggal dunia, bagaimana kita menunjukkan informasi? Tanya sama anaknya baik-baik. Ibu, Mbak, pernah dengar nggak? Ada orang tua yang menitipkan anaknya, ya, ke namanya Ibu Mona dan Pak Roy. Jadi pernah dulu sekitar 17 tahun yang lalu itu ayah bawa kemari tuh sepasang suami istri sama anak kecil kira-kira umur 3 tahunan gitu. Nah kemari nginep gitu, nginep di sini. Sebelum akhirnya berangkat ke Jakarta sama mereka semua gitu. Nah, terus Bapak cerita nggak waktu itu ngapain bawa 2 orang itu sama anak kecil? Iya katanya mau ketemu sama Bu Mona gitu namanya gitu deh. Waktu itu sama Bu Mona? Iya. Untuk? Kalau nggak salah nitipin anak atau apa Nitipin gitu. anak? Seperti itu gitu. Iya, itu 17 tahun yang lalu. Itu aku. Itu ini kamu yang dulu kemarin itu. Iya, 17 tahun yang lalu. Terus aku harus jadi kemana lagi?
Kalau Pak Karta meninggal siapa yang tahu Ibu? Ya Allah. Iya Ibu, sekarang dia ini pengen mencari di mana keberadaan orang tuanya Ibu. Dia baru tahu Ibu. Nah, anaknya Pak Karta ini bilang 2 orang ini adalah warga di kampung sebelah. Dulu sewaktu 2 orang tua ini mau menitipkan anak, heboh masyarakat di sekitar. Semua orang tahu masalah ini katanya. Iya, waktu itu kemarin sempat santer banget beritanya yang mau nitipin anak itu. Oh gitu Ibu? Iya Mas, Padahal benar. orang udah tahu semua. Iya, tahu semua. Ini kenapa gitu. dititipkan sih Ibu? Dengar kabar sih ya Ibu Alianya kurang mampu. Memang dia ini menitipkan anaknya. Dia memang tidak mampu. Makanya terpaksa anaknya dititipkan sama orang yang mampu supaya hidupnya lebih terjamin daripada hidup sama mereka. Kasihan mereka ini Mas. Dititipkan ke gimana ya? Iya Mas. Berarti dia masih tinggal di daerah sini. Masih seputaran sini tapi kayaknya di kampung sebelah Kampung gitu. sebelah. Iya, kampung apa, desa apa ya namanya ya? Kampung apa Ibu? Coba diingat-ingat lagi deh pelan-pelan deh Ibu. Gak apa-apa, kita bantu ingat-ingat mungkin apa, nama apa kampungnya Ibu. Desa Bangil kalau nggak salah Desa itu ya. Bangil? Iya, Desa Bangil. Desa Bangil ya? Iya, ayo Mas. Di mana? Di Desa Bangil? Di mananya? Iya. Saya di desa sebelah, di kampung sebelah pokoknya ya. Patokannya atau apa? Ada apa ya? Siapa nama orang tua? Nama orang tua siapa? Nama orang Ada tuanya siapa? sungai, ada sungai. Alia, Ibu siapa? Alia, Sama Ibu siapa Alia. suaminya? Arfan Utoyo. Oh iya, Arfan Utoyo. Ibu Alia sama Pak Arfan Utoyo. Udah ayo Mas. Ayo Mas, jangan kayak Masih gini. tinggal. Ayo Mas. Tinggal di sana. Iya. Ayo Mas. Ayo. Sebentar. Arfan Utoyo. Astagfirullah. Iya sebentar. Ya benar di sana Pak ya, benar ya? Hah? Benar, Desa Bangil. Aku tanya dulu alamatnya. Oh iya benar ya. Ayo duluan yuk. Ibu Alia sama Arfan Utoyo Iya, ya. benar. Ibu Alia sama Arfan Utoyo. Terima kasih banyak Ibu Iya, ya. Mohon iya. maaf ini Ibu ya mengganggu Semoga ya. Oke. berhasil ya, Iya, Mas, makasih ya. ya. Yuk. Utoyo, Bapaknya nama Utoyo yuk. Dapatlah kita alamat rumah Ibu Alia dan Pak Utoyo Kalongking di desa sebelah RT ini, RW ini, desa ini. Langsung kita menuju ke sana. Kok aerobik? Oh sih? Bener nggak salah tempatnya nih, Bel? Iya bener, alamatnya kan di sini tadi. Isi Mas, mau nanya Mas. Ini rumahnya Ibu Alia bukan? Oh betul. Yang mana Mas? Ini masuk Pintu langsung. Permisi Mas, ya boleh ya? Makasih Mas. Permisi Pak. Pak, maaf Pak. Permisi Pak. Ada apa ya? Maaf Pak, ini rumahnya Ibu Alia yang dan suaminya namanya Pak Utoyo, Pak. Iya, betul Pak. Iya, tapi dulu. Betul. Iya. Maksudnya tadi dulu? kata Tadi barusan nanya betul Pak, Iya, Ibu kata Alia, suaminya namanya Pak Utoyo Kalongking. si motor itu Pak. Iya, memang dulu yang punya rumah sama tanah ini Pak Utoyo sama Ibu Alia. Iya. Iya. Tapi dia sudah jual ke saya. Sudah saya pemiliknya, dan sekarang saya buka usaha cuci motor. Oh, Ah. astagfirullahaladzim. Nah, ceritanya dia tuh jual dulu karena perlu duit. Ada rentenir, jadi dia terpaksa jual tanah itu ke saya. Dia punya hutang di rentenir. Ah, itu masalah itu saya nggak tahu. Tapi dia sudah jual ke saya. 20 tahun yang lalu dia jual ke saya. Jadi Oh, udah ini lama nggak hak banget milik ya, saya. Pak? Tempat usaha itu bukan punyanya Ibu Alia ataupun Pak Utoyo Kalongking, bukan. Tempat usaha itu punyanya Pak Haji Taslam. Dulu dia cuma beli jual ke saya itu cuma tanahnya aja, bukan bangunan rumah. Oh, jadi Terus, kita Pak, dia sekarang sekarang dia pindah kemana? Kalau pindah setahu saya dia pindah ke daerah sana tuh. Daerah Bekasi kok nggak salah ya. Jadi 20 tahun yang lalu juga Iya. setelah menjual ini udah lama juga. Memang Pak Utoyo itu orang biasanya orang Bekasi. Oh, memang orang sana. Dan juga setahu saya juga dia pernah ngomong sama saya kalau Ibu Alia itu orang Kerawang.
Bekasinya mana, Pak? Iya, Tambun Bekasi, dekat pasar itu. Iya, kalau masih di sana sih. Bukan deket kafe-kafe itu, Pak? Bukan ya? Kurang tahu Pasar saya. itu kan banyak. Ya mungkin coba aja Mas Mbak cari ke sana ya. Iya di sana ya. Oke, makasih ya, Pak. Makasih Pak ya kalau gitu Ya, ya. sama-sama ya. Ya, sebentar. Sebentar dulu kita ya pelan-pelan dulu. Ini kan kita harus ngobrolin dulu. Kita juga bakalan ke sana ini pelan-pelan dulu. Nah, ini kan ini Mas alamatnya di daerah Tambun Bekasi. Coba aja datang ke sana. Tambun Bekasi jauh banget tempatnya, pasti macet ini. Tim coba ngecek, cari informasi, cari kebenarannya yang terjadi. Di mana sebenarnya Ibu Alia ini? Keesokan harinya, klien kita Fenty dan juga Feli udah siap untuk melanjutkan pencarian. Kita melanjutkan pencarian ke tempat rumahnya Ibu Alia atau rumahnya Pak Utoyo Kalongking. Ya, ini kita sudah nyampe ke tempat berikutnya. Tadi kan kita udah sempat nanya-nanya ke pasar kan? Iya, katanya Pak Kalongking ini tinggal di daerah sini kan? Bu Alia tinggal Iya, Bu Alia sama Pak Kalongking kan tinggal di sini. Alia, Begitu sampai desanya, kita tanya sama warga setempat di sana dan ternyata mereka ini kebanyakan kenal sama Ibu Alia atau Pak Utoyo Kalongking suaminya. Gimana ya? Ini apa kesana teh? Oh, nanya ini aja Pak. Permisi Pak. Pak. Iya. Kenal Ibu Alia nggak Pak? Ibu Alia kenal? Oh, kenal. Tahu Bapak? Tahu. Suami namanya Pak Utoyo. Iya, betul. Oh betul. Betul. Di mana Pak rumahnya Pak? Rumahnya di situ. Hah? Rumahnya dulu rumahnya Ini? udah nggak tahu, sekarang udah jadi kebun. Situ. Itu rumahnya? Ya, tanya aja sama Ibu Marti itu. Ibu Marti. Ibu Marti itu siapanya, Pak? Ibu Marti itu keluarganya. Ya. Keluarganya. Oh, Iya. iya. Yang mana? Ini. Itu tuh orang itu. Oh, yang pakai daster itu ya, Pak ya? Yang nyengket pohon itu. Ya, makasih Pak ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Pak, Pak. Oh, sos. Misi Bu. Misi, Bu. Maaf Ibu ganggu sebentar. Ya, Ya, dengan Ada apa ya? Ibu Martin. iya. Saya Iya. Ibu Marti. Ada Ibu, apa? kenalin dulu saya Mandala. Ya, ini Feli. Kenalin. Ya, Ibu. Ya. Ya. Mau tanya tentang Ibu Alia, Ibu. Ya, Ibu Alia tinggal di mana sekarang Ibu ya? Ibu Alia. Ya. Yang suaminya namanya Pak Utoyo itu, Utoyo Kalongking. Yang itu punya anak perempuan satu ya? Iya betul, Iya, yang betul. dititipkan anaknya. Anaknya dititipin sama Ibu Mona. Ibu Mona. Ibu Mona. Betul, Ibu betul. Iya. Iya. Bang dulu dia pernah tinggal di sini deh. Iya. Tapi sekarang saya nggak tahu di mana dia sekarang. Ibu masih saudara ini? Iya, saya kan kakaknya. Oh, kakaknya. saya anaknya Ini Ibu anaknya, Alia. Ibu. Oh, Iya, ini anaknya. oh kamu. Yang dititipkan itu, iya, betul. Oh iya kamu. Terus kesini mau ngapain? Saya mau cari ibu saya. Kamu di sini mau ngapain? Enggak Mau mau, urusan apa? mau ketemu aja, Bu. Ini kan udah lama nggak ketemu. Ya terus kenapa kalau udah lama nggak ketemu? Kan dia nggak pernah tahu ibu kandungnya kalau Ibu Alia. Nggak tahu ibu kandung saya, nggak tahu ibu kandungnya di mana. Pokoknya saya tahu kamu di sini pasti ada maunya ya. Kamu pasti mau minta warisan kan? Kita nggak ngomongin warisan. Enggak, Bu, nggak ngomongin warisan. Enggak, pokoknya kalau mau ngomong soal warisan, ya. Bukan, Ibu, Ah, bukan warisan. sebentar. Asal kamu tahu aja ya. Semua udah dibagi. Di sini tidak ada satupun warisan buat ibu kamu. Enggak, Bu. Saya kesini enggak nyari warisan. Saya kesini mau cari ibu saya. Alasan aja kamu Loh, mau nyari-nyari ibu. Ini bener Ibu, nggak ada alasan. Beneran dia nggak tahu siapa-siapa Ibu. Dia nggak kenal sama Ibu Alia. Dia cuma pengen ketemu. Alah, Dia taunya Ibu Alia baru kali-kali ini aja. Kalau itu adalah ibu kandungnya. alah, udahlah. Mau anak kecil kan namanya uang, namanya warisan tuh ya semua orang tahu. Udahlah deh, sudah. Sana, sama sudah. Sudah, saya nggak mau. Bapak, Nggak Pak mau, nggak Utoyo, mau, nggak mau. kalau gitu Pak Utoyo bisa nggak Ibu? Pak Utoyo. Pak Utoyo. Iya, Pak Utoyo Kalongking itu loh Ibu. Coba tolong kasih tahu dong Ibu. Ini ya. Ibu pasti nggak kenal sih. Ya kalau bapaknya saya tahu. Iya, di mana suaminya? Ya, suaminya nggak apa deh ketemu sama suaminya. Yang penting itu orang tuanya juga Ibu. Kalau mau tahu suaminya nih, Pak Utoyo ini ya? ya. Terus Bapak lurus ke sana ya. Terus belok ke kanan. Tuh. Itu rumahnya di sana sebelah Ya, mana? dia tidur di situ. Tidur di situ? Ya, Hah? Maksudnya? Emang jadi gelandangan Ibu? Maksudnya apa? sudah meninggal. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya kalau nggak percaya sana. Hah? Lihat sana. Cari sana.
Coba tanya. Assalamualaikum, permisi. Ayo guru dong, Grace. Grace, cari namanya Pak Utoyo, Grace. Cari dong namanya. Grace. Ini. Bapak. Enggak mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang ke rahmat Allah. Mbak, Bapak udah tenang sekarang, Mbak. Bapak udah tenang sekarang di sana, ya. Mbak harus ikhlas. Mbak harus ikhlas, relakan semuanya, ya. Bapak udah enak di sana. Ini semua udah kehendak Allah, Mbak. Ya, jangan diberatkan lagi. Kalau Mbak terus-terusan nangis di sini, kasihan Bapak, nanti malahan dia berat, nanti mikirin Mbak. Ya. Sekarang kan Mbak udah tahu siapa ayah Mbak yang sebenarnya. Ayah kandung Mbak yang sebenarnya adalah Bapak Utoyo. Ya. Oh, maaf Mas. Ini ada apa ya Mas? Kok ke makamnya Pak Utoyo? Kenapa? Ada apa ya kok ke makamnya Pak Utoyo? Oh iya, ini anaknya Pak. Oh, anak kandungnya. Iya, udah lama, hampir 17 tahun nggak ketemu. Bapak Jadi, apanya? Iya enggak, saya sih tahu ceritanya. Jadi sebenarnya kasihan juga nasib Ibu Alia selama ini. Kenapa Pak? Jadi di sini ya nasibnya disia-siakan sama Ibu Marti. Jadi ya Ibu Marti itu kakaknya Pak Utoyo. Kita tadi dong. Oh ya, rumahnya di sana itu Pak? Iya, betul. Oh, disia-siakan? Iya, ya mungkin masalah keluarga kayaknya. Jadi ya seperti itulah. Ya saya juga bingung juga, makanya memang kasihan Ibu Alia itu hidupnya. Udah itu dia diusir dari rumah Ibu Marti. Diusir? Diusir. Terus tinggalnya di mana sekarang Pak? Ya dibawa sama tetangganya Pak Trisumirat. Siapa? Pak Trisumirat. Iya. Kris Sumirat. Sekarang di mana? Kris Sumirat, Pak. Kris Sumirat. Sekarang ya dia kayaknya ada di daerah Bekasi Barat gitu. Bekasi Barat? Iya. Itu kenapa Pak? Maksudnya ada hubungan apa sama Pak Kris Sumirat ini? Kayaknya itu merasa iba aja dia. Jadi ya kasihan memang hidupnya seperti itu ditelantarkan sama Ibu Marti ya. Makanya mungkin sebagai tetangga dekatnya itu ya dia lihat kayaknya ya udahlah nih saya iba ya Pak. Iba ya, saya bawa aja pulang gitu. Maaf Pak, berarti tinggal di rumahnya Pak Kris Sumirat itu sekarang? Iya betul. Oh iya. Iya, sekarang ada di sana di rumahnya Pak Kris iya, itu? di Bekasi Barat. Bekasi Barat ya? Iya. Yaudah kita langsung ke Pak Kris Sumirat ya. Kris Sumirat namanya. Yang membantu dia, mengajak dia pulang ke rumah, diberi makan, diberi tempat tinggal, diberi pakaian yang layak, kemudian tinggal di rumahnya. Coba aja Mas datang Mas ke tempatnya. Ini alamatnya, ini RT RW-nya, ini nomornya. Coba aja datang ke sana. Dapat alamat lengkapnya. Kita langsung menuju ke sana. Nah ini kita sekarang mau ketemu sama Pak Kris Sumirat ya. Mudah-mudahan ibu kamu masih ada di sana dan kamu bisa ketemu langsung sama ibu kamu ya. Ya udah Pak, kita langsung ke Bekasi Barat Pak ya. Tadi alamatnya udah dikasih Pak ya.
kita udah sampai rumahnya Pak Kris Sumirat. Iya. Ya, tahu kan tadi bahwa diinformasikan bahwa Pak Kris Sumirat ini yang bantuin ibu kamu ya untuk tinggal di rumahnya. Karena terakhir kan ibu kamu diusir sama saudaranya itu. Ya. Nah, sekarang kita ke tempatnya Pak Kris Sumirat. Mudah-mudahan ibu kamu ada di sini. Iya. Kalau ibu kamu ada di sini, ya alhamdulillah kamu bisa langsung ketemu sama ibu kamu kan. Iya. Begitu sampai rumahnya Pak Sumirat, kita ketok pintunya berkali-kali dan keluarlah seorang anak perempuan di sini. Pak Kris. Pak Kris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kris. Maaf, Nyari siapa ya? rumahnya Pak Kris Sumirat? Oh iya bener, Iya, dengan siapa ini Mbak? saya anaknya. Oh anaknya, alhamdulillah saya Mandala Mbak. Kita tanya bener nggak ini rumahnya Pak Sumirat? Dia bilang betul. Dan kita tanya lagi, bener nggak ada seorang ibu-ibu yang namanya Ibu Alia pernah numpang tinggal di tempat ini? Dan dia selalu bilang, betul Mas. Iya, ini maksudnya gini Mbak, kita mau mastiin Pak Kris Sumirat ini bener yang dulu pernah bantuin Ibu Alia untuk tinggal di sini. Ibu Alia. Ibu Alia itu Ibu Alia. istri dari Pak Utoyo Kalongking almarhum. Dulu sih masih sempat tinggal di sini, tapi sekarang udah enggak. Pernah tinggal di sini? Pernah. Oh berarti udah gak tinggal di sini lagi? Udah enggak. Aduh sayang banget ya. Terus kemana pindahnya Mbak? Saya juga nggak tahu tuh kemana. Kita jelasin maksud dan tujuan kita. Anaknya Pak Sumirat ini langsung marah. Langsung nuduh Fenty yang enggak. Dasar ya kamu, anak nggak tahu diri kamu ya. Coba ibu kamu melakukan hal yang nggak benar, kamu diam saja. Oh, jadi dia anaknya Bu Alia. Dia selama ini nyusahin keluarga saya. Iyalah, sebanyak ada ibunya dia tuh. Ibu bapak saya suka berantem. Dia ngapain lagi lu kesini? Iya Mbak, ini kan dia nggak tahu apa-apa Mbak. Dia tuh cuma pengen ketemu sama ibunya. Memang ibunya bikin masalah di rumah ini Mbak. Iya Mas, ibunya tuh di sini ya. Udah kita kasih tumpang hidup, kita biayain makan, kita kasih baju. Tapi ibunya tetap aja nggak tahu diri di sini. Ya kan kalau numpang nggak boleh lama dong Mbak. Diceritakan di situ bahwa selama ini Ibu Alia numpang di rumah, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal dan pakaian. Ternyata tidak tahu terima kasih. Terus sekarang ibu saya di mana? Ya mana saya tahu di mana. Mbak tolong kasih tahu dong di mana. Mungkin tanyain bapaknya atau gimana dong Mbak. Ini kan pengen ketemu Mbak. Dan dia nggak tahu apa-apa loh masalah ibunya. Coba, Saya Mbak. itu nggak tahu Mas. Sekarang ibunya tuh di mana? Karena dia cari di luar sana. Mungkin ibunya di jalanan kali apa di mana? Di Saya nggak jalanan? tahu. Oh, menjadi gelandangan. Ya saya kan nggak tahu. Kan udah lama nggak tinggal di sini. Dan terakhir pamitnya kemana coba? Kita usir, tau nggak Mas? Ibunya nginep di rumahnya Pak Sumirat. Pak Sumirat sama istrinya sering ribut katanya. Gara-gara kamu ini orang tua saya ribut. Gara-gara ibu kamu ini orang tua saya ribut, coba. Gara-gara dia, ibu saya dan bapak saya tuh sempat mau cerai gara-gara ibunya dia. Ya minta maaf Mbak, ini kan anaknya dia nggak tahu apa-apa. Dia juga baru tahu kalau ternyata Ibu Alia itu ibu kandungnya. Bagaimanapun juga seorang anak kan pengen ketemu sama ibu kandungnya Mbak. Terlepas dari masalah itu kan kita nggak tahu sama sekali Mbak. Dia nggak tahu apa-apa dia ini Mbak. Tolong Mbak maklumin dia gitu loh. Waktu kita nanya sama anaknya Pak Sumirat, kita udah diusir tuh di situ. Nah pas kita mau pergi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak teriak. Siapa itu? Ada apa itu? Ini Pak, ada anaknya Ibu Alia datang ke sini. Pengen ketemu sama Ibu Alia. Ayo coba sini Bang, sini masuk ke dalam. Ya udah saya antar ke dalam, ketemu bapak saya di dalam.
Diajaklah kita masuk ke dalam di samping rumahnya. Pas samping rumahnya di situ kita ngelihat ada seorang bapak-bapak pakai tongkat. Ini loh Pak, ada tamu Pak nyariin Bapak. Kamu teriak-teriak di luar tadi ada apa? Hah? Ini loh Pak, anak ibu gembel itu datang lagi ke sini ngapain sih? Ya, pulang ya. Ini siapa ini? Kita jelaskan sama Pak Sumirat bahwa kita datang ke sini cuma minta tolong bahwa anaknya yang namanya Fenty pengen ketemu sama ibunya. Maaf Pak, ini bukannya kita mau ngerepotin Bapak, enggak Pak, ini kita mau minta tolong sama Bapak ini. Iya minta tolong Pak, Bapak masih ingat dengan Ibu Aliyah tadi Pak yang disebutkan tadi? Iya, ya, ini anaknya Pak. Hah? Ya, ini Fenty, Pak. Fenty. Kamu Fenty ya? Begitu dia dipertemukan sama Fenty, dia senang, dia merasa berdosa karena sudah mengusir ibunya. Karena terpaksa anak dan istrinya nggak setuju. Ibu Aliyah ini tinggal di situ. Maafkan. Bapak tahu tentang saya? Maafkan saya, maafkan keluarga saya. Ya. Kenapa, Pak? Karena keluarga saya telah membuat sakit hati ibumu. Jika ibumu. Kenapa ibuku? Kenapa Pak? Kenapa ibuku? Kenapa Pak ibuku? Kenapa? Kenapa Pak? Ibumu minggat dari rumah. Kenapa Bapak membiarkan ibuku pergi? Gara-gara anak dan istriku sangat bawel, sangat kasar kepada ibumu. Dia cerita bahwa selama ini dia kasihan sama Ibu Aliyah. Ibu Aliyah yang keadaannya sangat memprihatinkan sekali. Sekarang ini sakit-sakitan katanya. Terus keadaan ibuku gimana Pak? Dia baik-baik aja kan Pak? Saat terakhir dia meninggalkan rumah ini, dia sakit-sakit. Oh, sakit apa Pak? Dia sakit apa? Dia sudah tua, sakit tua dan sakit hati. Buru-buru dia nanya sama Pak Sumirat, di mana ibu saya Pak? Di mana Pak? Saya pengen ketemu sama ibu saya Pak. Nangis di situ Fenty. Terus sekarang ibu tinggal di mana? Sekarang ibu kemana? Kemana Pak? Sekarang ibu kemana? Dengar-dengar ibumu sekarang ini di Cengkareng. Cengkareng? Di tempat saudaranya, ibu. Siapa? Siapa Pak? Siapa? Ibu Ngatemi. Tapi saya juga nggak kenal. Aku nggak kenal. Nah begitu dekatnya Pak Sumirat ini sama Fenty, anaknya ini cemburu. Anaknya yang di belakangnya Pak Sumirat ini cemburu. Dia marah-marah sama Pak Sumirat. Maafkan saya, maafkan istri saya, dan maafkan anak saya. Ngapain sih Pak minta segala? Maafin aku Pak. Maafin aku. Sudah merepotkan. Maafkan juga saya. Maafin kehadiran ibuku. Maafin ya Bu. Maafin ya Pak. Ngapain sih Pak dibela-belain terus kok? Orang numpang itu tahu diri Mbak. Kamu jangan kasar gitu. Kenapa sih Pak dibelain terus nih? Jangan bawel, jangan bawel. Diam kamu. Bapak suka dijaga sama ibunya dia? Pak Bu maaf. Bapak bilang Bapak kalau suka. Ini gara-gara ibumu ya. Sekarang bos saya jadi berantem terus sama. Sudah. Apaan sih Pak dibela-belain terus? Ada pergi deh. Mending Bapak saya mau istirahat. Mas, sekarang pergi deh Mas. Tuh kamera pergi. Saya nggak suka. Ayo ke sana Mbak. Ibuku di mana? Kau harus cari ibu kandungmu. Pak biarin aja nih Pak mau kemana? Udah dong. Bapak saya. Iya Mbak udah Mbak sabar dulu.
Di mana Pak? Tolong kasih tahu Pak. Di mana Pak? Coba. Udah sana pergi deh. Mas pergi deh, Mas. Di mana Pak? Di sana. Tempat saudara jauhnya ibu Kenapa sih, Pak? ngatemi. Udah jadi gelandangan sana ibunya. Kalian anjing punya di gelandangan. Sana jauh pergi. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Pergi dong, jangan ganggu keluarga saya, sama ibu saya, bapak saya. Bos Iya. jahat. Sana jauh-jauh. Ya Allah, Mas. Kasihan ibuku di luar jadi gelandangan. Aku harus ketemu ibuku, Mbak. Aku harus ketemu ibuku. Kasihan dia di luar sana, nggak punya siapa-siapa. Dia kondisinya sakit-sakitan juga. Ya Allah. Iya. Ya udah, yuk kita langsung ke sana sekarang ya. Ya, langsung ke Cengkareng langsung ya. Ya, pokoknya kita harus cari terus sampai ketemu ibu kamu ya. Dapatlah informasi dari Pak Sumirat bahwa Ibu Alia sekarang tinggal di Cengkareng, di tempat saudaranya namanya Ibu Ngatemi. Coba aja datang ke sana. Setelah kita tanya rumahnya Ngatemi, tim coba cari informasi keberadaannya. Searching sana sini, tanya orang-orang yang ada di sana, dan ternyata tim mendapatkan rumahnya Ngatemi. Ya, ini kita udah sampai rumahnya Bu Ngatemi ya. Yuk kita langsung aja tanya sama dia. Mudah-mudahan masih ada di sini Bu kamu. Ayo buru-buruan yuk. Ibu, permisi Bu. Iya, Mas. Ya, maaf, dengan Ibu Ngatemi? Ibu Ngatemi? Bukan. Oh, bukan. Rumahnya Ibu Ngatemi yang mana ya? Ini dulu rumah bunga Temi, Mas. Oh, Jadi gitu. sekarang udah saya beli. Oh, terus Ibu Ngateminya kemana sekarang? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal? Iya. Loh, nah terus ada Ibu Alia di mana Ibu? Katanya sempet Nginep di sini juga Ibu Iya. Alia saudaranya itu. Ibu Alia, dia numpang Itu ya? yang mau. Astagfirullahaladzim. Ini kan masih saudara sama Bu Ngatemi kan? Iya, setahu saya juga masih saudara. Nah, sekarang tinggal di mana Ibu? Ibu Alia ini. Tinggal di sini, Mas. Dulu Sekarang kalau ibu saya aku tahu- di mana, Bu? Itu Mbak di situ. Apa itu tempatnya? Apa Ibu di situ? Udah. Gudang. Tidur di situ, Ibu. Iya. Kok tinggal di situ Ibu? Kenapa nggak tinggal di rumah sini? Pernah saya tawari, cuma dia nggak mau. Nggak enak katanya. Buru-buru Fenty ini lari sekenceng-kencengnya, dia panggil nama ibunya, ibu di mana, ibu di mana, ibu. Nah pas sampai gudang dia ngelihat di situ. Di situ sama siapa Ibu sendirian? Iya. Ya Allah. Ibu. Ya peluk ibunya, dia cium ibunya, dia bilang dia kangen sama ibunya dan kaget di situ. Ibu Alia kaget. Siapa yang datang? Siapa yang mau meluk saya? Fenty bilang, saya Fenty, Bu, anak ibu yang selama ini Bu tinggalkan. Saya Fenty, anak ibu yang selama ini dibesarkan sama Ibu Mona. Aku siapa? Ini aku, Bu. Siapa kamu? Mati. Anak saya, Bu. Ibu kok tega sih? Ibu kok tega sih membiarkan aku sama orang lain?
Ibu tinggalkan. Maafkan ibu, nak. Ibu bukannya gak sayang. Karena keadaan ibu. Ya Allah, maafkan kondisi apapun, aku bakal tetap tinggal sama ibu ya. Aku senang banget bisa ketemu sama ibu. Ibu jangan pergi lagi ya. Ibu jangan pergi lagi ya. Biar aku yang ngerawat ibu. Sampai saya Alhamdulillah ya. Walaupun bersusah payah mencari kesana kemari ya, berjuang pagi siang malam. Alhamdulillah sekarang Allah mempertemukan mereka berdua di sini. Allah menyatukan mereka kembali. Alhamdulillah ya Allah. Seorang ibu dan seorang anaknya yang udah lama terpisah akhirnya berkumpul kembali di sini. Alhamdulillah. Kali bagaimanapun juga seorang ibu gak mungkin tega ya membiarkan anaknya begitu saja. Seorang ibu pasti pengen ketemu sama anaknya. Ya. Dari kejadian ini di sini terbukti kalau kasih sayang ibu tuh tanpa batas apapun. Seorang ibu nggak akan ngebiarin dan nggak akan ngebuang anaknya. Dan dia akan terus merasa kehilangan dan pasti akan kangen dengan anaknya. Ya. Bagaimanapun juga seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Ya tugas kita udah selesai, Bang. Ya. Biarkan mereka sendiri yang menentukan kehidupan mereka ya. Kita mohon pamit ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.